Tes, tes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah persekutuan kita pada pagi ini di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dengan tema Yusuf dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 33. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah saat ini. Mari kita mengawali ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dulu. Amin. Hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaannya masih nyata dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan hati yang bersuka cita, membawa pujian terbaik kita kepada Tuhan. Seperti nyanyian yang kita bawakan ini, kami datang bawa pujian. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita satukan hati kita, suara kita tinggikan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Kita sama-sama menyanyikan. Kami datang bawa pujian bersama
Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah dan Juru Selamatku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengaku dosa kita. Kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa pelanggaran yang kita perbuat di hadapan Tuhan, baik yang kita sengaja maupun di luar dari kendali kita. Datang secara pribadi, minta pengampunan daripada Tuhan. Amin. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita bersatu bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang mengatakan lebih dari nafasku. Lebih dari nafas kita lebih memerlukan kasih Bapa. Mari kita jadikan pujian ini menjadi kesaksian hidup kita.
seterusnya kita beresponsori ya. Dari Mazmur pasal 85. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13 secara bergantian Bapak Ibu. Ayat yang ke-8 dibacakan oleh saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di ayat yang ke-9 demikian seterusnya kita berganti-gantian. Doa mohon Israel dipulihkan. Ayatnya yang ke-8, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku menggunakan apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukanlah kalian yang hendak bicara tentang damai kepada-Nya dan kepada orang-orang yang sini, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit bersama-sama. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasil. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan epistol. Epistel kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayat 4 sampai 15. Beginilah firman Tuhan, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata,
Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan Injilnya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat kita. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayan firman Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas pelayanan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2026, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis oleh LS Alfred Sihombing, pemandu pujian Hanaria Dolok Saribu dan Yohanes Sirait, pemusik Julius Tensgia, pembaca epistel Bibit Fernando Gia, doa syafaat oleh Ibu Sari Oktarina, persembahan oleh Saudara Marpen, operator streaming oleh Ranto, persembahan pujian dari kelas meeting Juli, serta operator Slider Yuber Nilase, dan penyambut jemaat keluarga Bapak LS Alfred Sihombing. Selanjutnya, terima kasih untuk persembahan konsumsi ayam bakar Jakarta dari keluarga CLS Bapak Edward Hutagalung dan Ibu Rori Sirait yang akan kita nikmati pada saat kelas meeting nanti. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, jemaat Tuhan diundang juga untuk merayakan Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus di gereja sekalian ibadah, dan juga ibadah pada tanggal 29 Agustus mengundang jemaat juga untuk turut bergabung. Selanjutnya, minggu setelah ibadah ini, setelah kelas meeting serentak, akan diadakan rapat panitia perayaan, mengundang semua panitia perayaan untuk bisa berhadir. Yang ketiga dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan dan Bendahara, kantung persembahan diedarkan 2 kantung. Persembahan ke depan adalah persepuluhan, menghimbau jemaat menggunakan amplop putih dan menuliskan namanya. Untuk persembahan dan kehadiran jemaat pada Minggu 28 Juni sampai 2 Agustus 2026 bisa kita lihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah, memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan kesetiaan mempersembahkan setiap bulan, sehingga ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Sehubungan dengan kas gereja yang defisit, solusi yang ditawarkan majelis jemaat pada rapat majelis 26 Juli 2026 kemarin adalah bergotong royong menanggulanginya. Mari jemaat kita yang mengisikan dana keuangan kita untuk menggalang dana kas gereja tersebut. Berikut sudah ada daftar yang sudah berkontribusi. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, hari ini setelah ibadah selesai, kita akan mengadakan kelas meeting serentak, mengingatkan semua jemaat agar bisa berkelas meeting bersama.
yang berulang tahun di bulan Agustus 2026 boleh kita saksikan di warta. Kami ucapkan selamat bertambah usia, Tuhan Yesus memberkati kesehatan dan segala aktivitasnya. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, untuk daftar bacaan Alkitab setiap hari boleh kita saksikan di warta. Dan juga mengingatkan bahwa setiap Sabtu pada pukul 06.00 Wita pagi diadakan doa pagi di gereja, mengingatkan kehadiran jemaat. Untuk pokok-pokok doa dalam satu minggu ini bisa kita saksikan juga di warta. Selanjutnya dari seksi PWNI bisa kita saksikan di warta juga. Demikian juga dengan sekolah minggu dan remaja. Dan yang terakhir adalah seksi pemuda-pemudi Metodis Indonesia P3NI. Untuk statistik kehadiran dan juga persekutuan P3NI boleh kita saksikan di warta, mengingatkan pada hari Sabtu ibadah persekutuan P3NI seperti biasa. Dan juga Bapak Ibu terakhir, mohon warta jemaat ini boleh Bapak Ibu bawa pulang di rumah. Demikian warta jemaat kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh petugas, kita nyanyikan lagu pujian nyanyian rohani Metodis nomor 28, Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang lapang. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang lapang. Musik memuji Tuhan. Ini yang ketiga, Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang lapang. Kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita letakkan hati kita untuk kita menyanyikan doa syafaat. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Engkau, Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih dan setiamu. Pada hari ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami tahu kami tidak layak menyampaikan
kasih dan kemurahan-Mu dan layakan kami ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih kami yang pada pagi hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Bapa. Berikan mereka hikmat, kejujuran, dan hati yang takut akan Bapa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pelihara bangsa kami dalam kedamaian Bapa, dalam persatuan, dan jauhkanlah dari segala perpecahan serta bencana. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Biarlah juga Engkau memberkati secara khusus dari distrik 1, 2, dan seluruh kota pengembangan ya Bapa. Sertailah setiap pelayanan di jemaat di dalamnya Bapa. Dan biarlah ketika semangat mulai memudar, Engkau nyalakan kembali Bapa. Ketika rasa lelah mulai menerpa, Engkau yang tambahkan kembali semangat di dalam hati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GMI Immanuel Banjarmasin, untuk setiap majelis yang sudah Tuhan pakai, yang sudah Tuhan mimpin. Biarlah untuk setiap program yang berjalan pun Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dan kesatuan dan kepada hati kami untuk setiap anggota majelis dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kami ya Bapa. Kiranya Bapa di setiap program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh menjadi berkat serta membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pas pelayanan di Sungai Durian dan Senayan. Tuhan, Kau buka jalan untuk setiap pelayanan, kuatkan para pelayan-Mu dan biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal dan bertumbuh dalam kasih-Mu Bapa. Kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk setiap jemaat yang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya Engkau menambahkan kesehatan, sukacita, kekuatan dan hikmat dalam setiap langkah kehidupan mereka. Jadikanlah pertambahan usia ini ya Bapa sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada-Mu dan menjadi berkat bagi sesama-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa Bapa dengan jemaat kami yang sakit. Kami mendoakan jemaat kami yang sakit Tuhan, biarlah Engkau mengenal setiap pergumulan dan rasa sakit yang mereka alami. Janganlah mereka Bapa, pulihkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan juga keluarga yang mendampingi agar mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga secara khusus menyerahkan Bapak Pendeta Erwin yang baru saja mengikuti tes masuk tingkat doktoral Bapak di STT IKAT Jakarta. Tuhan, Kau mengetahui setiap usaha dan proses yang telah beliau lalui. Kami serahkan hasilnya ke dalam tangan-Mu Bapak. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu dan terus memberikan kekuatan serta hikmat dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Kami juga berdoa buat jemaat kami Berdana yang akan mengikuti karantina pengibaran. Biarlah Engkau utus dia Bapa, jadikan ia terang di tengah-tengah gelap ya Bapa, dan biarlah Engkau mampukan ia, dan biarlah juga Bapa kesehatannya, kekuatannya hingga dia dapat mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus nanti. Bapa, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami percaya Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Biarlah dalam segala sesuatu kehendak-Mu saja yang terjadi ya Bapa. Ajarkan kami itu tetap percaya, bahkan ketika jawaban atas doa kami belum kami lihat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian kita, Juru Selamat. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku.
kesetiaan-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal pikiran kami, yang berfirman dan menyatakan diri dalam Yesus, yang memberikan kami anugerah pertolongan oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak yatim piatu. Dan hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada setiap kami, seperti Yusuf berbicara dengan ayahnya Yakub, sehingga kami mengalami tujuan hidup yang maksimal dan berpaut fokus pada Tuhan apapun yang terjadi. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tolonglah kami mengerti dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menyambut firman. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disediakan kepada kita melalui Almanak Gereja Metodis dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4, dilanjut ayat 22 sampai dengan 33 dengan tema Yusuf. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu firman Tuhan ini. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 33. Sebenarnya ini harus kita baca secara menyeluruh satu pasal ini, tetapi bisa kita ikuti dengan melompat ke ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Yakub tinggal di tanah Kanaan, di negeri tumpangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf lah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik kepadanya. Ke ayat yang ke-22. Ruben berkata pula kepada mereka, "Janganlah menumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Ia bermaksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang sangat indah yang dipakainya. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead.
Unta-unta mereka mengangkut damar beduk balsam dan damar lainnya, ladang. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudaranya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika mendengar saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Pada waktu Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada di dalamnya. Lalu ia mengoyakkan bajunya dan kembali kepada saudaranya berkata, anak itu tidak ada lagi, apa yang harus kulakukan? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah yang sangat indah, dan mereka kirim kepada ayah mereka dengan pesan, kami menemukan ini, periksalah apakah ia jubah anakmu atau bukan. Setelah Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Yakub pun mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Ia berkabung selama berhari-hari karena anaknya itu. Semua anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihibur. Katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Sementara itu Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pembesar Firaun, kepala pegawai raja. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan ini kepada kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan dan mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Dengan tema Yusuf, yaitu orang yang ada pada nas ini, yang hidup pada zaman perjanjian lama. Dan Bapak Ibu, ini adalah generasi keempat dari Abraham. Mengingatkan kita dalam firman Tuhan ini, ada satu kisah yang saya alami tahun 70-an di kampung halaman saya, Sidamani. Bapak Ibu, pada tahun 75-an itu jarang-jarang televisi di kampung. Dan di RT kami itu tidak ada televisi.
Yang ada televisi adalah di dekat kantor kepala desa itu, di RT 3. Dan kalau mau menonton, Bapak Ibu harus pergi ke sana cukup jauh. Dan bermurah hati yang punya biasanya angkut ke lapangan, ke halaman rumahnya, dan orang menonton kalau tidak ada hujan. Sebelum saya masuk sekolah dasar itu, Bapak Ibu, tetangga kami itu 5 rumah dari kami beli TV. TV-nya cembung, hitam putih. Boleh slide-nya? Dan Bapak Ibu saudaraku, ketika menonton televisi itu, karena kita nggak mengerti apa yang terjadi dengan dunia luar pada masa itu, karena kita berada di daerah pedesaan, kayak kota juga sesekali, dan kotanya juga tidak rame-rame amat. Dan Bapak Ibu saudaraku, televisi itu ketika tetangga itu membeli, kami semua senang, termasuk saya. Dan kita tentu memuji, luar biasa tetangga kita beli TV. Akhirnya kita pun bisa ikut menonton. Dan tetangga kami itu cukup bermurah hati. Tidak ada listrik Bapak Ibu, hanya dicolok dengan aki basah itu. Dan Bapak Ibu saudaraku, ketika menonton itu dan banyak orang menyenangi, tetangga sebelah rumah kami tidak pernah mau menonton ke rumah yang punya televisi itu. Tetapi dari belakang kalau ketemu dengan ibu saya selalu mencibir dan berkata, baru TV. Kira-kira begitulah kalimatnya. Padahal di RT kami itu, di lingkungan kami itu satu-satunya televisi. Baru TV. Saudaraku, banyak yang punya TV di Jakarta katanya. Dan kita nggak tahu dunia Jakarta itu masa itu seperti apa. Karena mau ke Jakarta orang naik kapal Tampomas masa itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu belum pernah naik kapal Tampomas, saya sudah naik kapal Tampomas yang kemudian terbakar di Makassar. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, dari pembicaraan itu dia tidak suka tetangga kami yang satu itu beli TV, dan dia mungkin karena tidak mampu beli TV, dia pun mencibir Bapak Ibu. Dan akhirnya tepatlah satu ungkapan yang menyatakan ternyata susah melihat orang senang, tetapi senang melihat orang susah. Dan pelajaran itu saya terima pada waktu saya belum masuk sekolah dasar, dan masuk dalam memori bawah sadar saya kalimat-kalimat itu dalam bahasa daerah tentunya. Karena kamar saya dekat dengan belakang rumah kami itu dengan ibu itu. Pokoknya setiap sore dia sudah nyanyi. Nyanyi apa aja lah, ngomel-ngomel. Karena kami akan menonton jam 6 sore ke halaman rumah yang beli TV itu. Bawa tikar, bawa camilan dan sebagainya. Siapkan uang Rp25, Rp50, Rp75 dan Rp100 logam. Dan disiapkan di sana kaleng tempat menerima uang ini, semacam persembahan untuk mengecas aki baterainya Bapak Ibu. Satu kekeluargaan yang baik di lingkungan itu, tapi ada orang yang susah melihat orang senang, dan kebiasaannya senang melihat orang yang susah. Gambaran ini Bapak Ibu saudaraku sebenarnya juga bagian dari apa yang kita baca dari firman Tuhan ini. Ternyata ribuan tahun yang lalu itu juga sudah terjadi Bapak Ibu di dalam satu keluarga, satu darah daging. Bukan seperti keluarga di lingkungan kami itu kan beda nenek moyang, mungkin jauh-jauh, tidak ada hubungan keluarga, wajar. Tapi ini dalam satu ayah yang sama. Kita tahu siapa Yusuf Bapak Ibu. Kita tahu siapa Yakub yang kemudian berubah oleh Allah namanya menjadi Israel di Sungai Yabok itu. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 33 secara menyeluruh nas ini mengisahkan tentang Yusuf
yang mendapat perlakuan istimewa dari ayahnya Yakub di ayat 3. Dengan alasan Yusuf lahir pada masa tua Yakub dari Rahel, perempuan yang sangat dicintai Yakub. Bukankah Rahel itu yang sangat dia cinta, tapi kemudian ditipu oleh mertuanya Laban. Pada malam pengantin digantikan dengan kakaknya Lea. Dan untuk kemudian mendapatkan Rahel, dia bekerja lagi 7 tahun, Bapak Ibu. Satu cinta yang sangat baik, yang terpelihara. Selain memperlihatkan perlakuan istimewa Yakub kepada Yusuf, mimpi-mimpi indah dan visioner dari Tuhan Allah kepada Yusuf dalam bentuk berkas-berkas gandum yapu berdiri dan berkas-berkas saudaranya tunduk kepada berkasnya, itu mimpi. Demikian juga dengan mimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Sehingga sampai pada titik puncak kebencian saudara, seperti kata pepatah itu, melihat jubah yang sangat indah diberikan kepada Yusuf. Mereka susah melihat saudaranya senang, dan mereka tentunya suka melihat kesusahan itu, Bapak Ibu. Puncaknya, saudaranya merencanakan yang jahat kepada Yusuf dalam satu keluarga. Ketika Yusuf mengunjungi saudaranya di padang penggembalaan kambing domba, saat itulah kebencian dan iri hati saudaranya dilampiaskan. Itulah yang kita baca dalam nas tadi. Dari perencanaan dibunuh, kemudian dimasukkan ke sumur, dan kemudian dijual kepada kafilah orang Ismail dari Gilead dengan harga 20 shikal perak. Oleh kafilah Ismail Midian, Yusuf dijual di Mesir kepada Potifar, pembesar Firaun, kepala pengawal raja. Ayat yang ke-36. Kisah atas keluarga yang tidak menyelesaikan segala persoalan dalam terang firman Tuhan. Tidak menangani secara tuntas pencetus-pencetus iri hati yang sedang melanda anggota keluarga. Itulah sebenarnya yang terjadi, Bapak Ibu. Satu keadaan yang tidak dituntaskan di dalam keluarga itu persoalan-persoalan yang rumit, temuan-temuan dari Yusuf. Yakub kelihatannya tidak menyelesaikannya, Bapak Ibu. Sehingga kita melihat itu di bawah permukaan semua, dan anak-anaknya sanggup merencanakan satu tindakan kejahatan kepada satu anggota keluarga yang lain. Pasti kita bertanya-tanya, Bapak Ibu, dan sering tidak diungkap apa sebenarnya yang terjadi pada diri saudara Yakub. Sebutlah yang ke-10 orang itu minus Benyamin. Ada apa, Bapak Ibu, sampai mereka bisa memperlakukan Yusuf sedemikian rupa dan iri hati, benci, kemudian mau membunuh, tidak jadi, kemudian dijual. Bapak Ibu, ternyata setelah kita menemukan persoalannya pada ayat ini, ada satu firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang iri hati. Dalam Yakobus 3 ayat 16 disebutkan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu, memang mimpi pada waktu itu adalah cara Tuhan menyatakan keinginan dan kehendaknya. Kalau kita membaca dalam kitab Ibrani 1 kan disebutkan di sana pada zaman dahulu. Tapi setelah di dalam Yesus, mimpi itu harus disaring
disortir dengan firman Tuhan atau Alkitab dengan Yesus. Tapi kalau pada zaman dahulu, acap kali Tuhan menyatakan kehendaknya lewat mimpi. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, di dalam keluarga ini ada iri hati yang tidak diselesaikan oleh Yakub sebagai kepala keluarga. Bukankah khotbah yang lalu mengajarkan kita kenapa Yakub kembali lagi setelah menyeberangkan istri, anak-anaknya, harta bendanya, dia kembali lagi ke seberang Sungai Yabok itu? Sebab ada sesuatu yang belum dibereskan dalam dirinya Bapak Ibu, sebagai pria, sebagai kepala keluarga. Dan Tuhan yang bertindak membereskan itu hari itu, yang dalam bentuk teofani bergumul menahan Yakub. Tapi ternyata Yakub kuat sehingga sampai fajar menyingsing, dan Tuhan ubah namanya, bukan lagi Yakub tapi Israel, nama yang datang dari Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku yang memisuhan, iri hati itulah ternyata yang fokus pada bagian ini, latar belakang pemicu kenapa sampai Yakub itu dibunuh dan juga hendak dibunuh dan juga dijual Bapak Ibu. Dan temuan-temuan itu yang disampaikan kepada Yakub oleh Yusuf, perbuatan dari saudara-saudaranya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya menunjukkan sudah diberitahu laporan-laporan itu. Tapi memang dalam firman Tuhan ini tidak disebutkan secara hurufiah apa yang disebutkan dengan kelakuan buruk dari saudaranya. Ternyata kelakuan buruk itu berkaitan dengan saudaranya suka menjual kambing, domba dan seterusnya dari milik ayahnya. Maka Bapak Ibu, dia sangat berkenan kepada Yakub. Yakub tidak menyelesaikan. Harusnya kan disidang, dipertemukan. Benar nggak ditemukan Yusuf ini? Kalau benar, ayo selesaikan secara damai. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata di dalam rumah itu tidak ada persekutuan. Mereka adalah orang yang percaya kepada Yahweh Tuhan Allah, sesembahan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi di situ tidak ada penyembahan dan persekutuan. Yang sangat dikhawatirkan sering seperti itu Bapak Ibu. Dalam rumah itu Kristen tapi tidak ada Kristusnya. Seseorang bisa saja menjadi penganut agama Kristen tapi dia jauh daripada Kristus. Kembali kepada nas ini, mimpi visioner dari Yusuf tidak ditangkap dan dipahami dengan baik oleh saudaranya, termasuk Yakub ayahnya. Seandainya itu dipaparkan di tengah keluarga Bapak Ibu, maka akan kelihatan, wih bagus sekali mimpimu dari Tuhan. Ayo kita doakan yuk, supaya nanti engkau diantarkan menjadi pemimpin seperti dalam mimpi itu. Berarti saudaranya harus belajar rendah hati. Bukankah di antara semua sanak bersaudara itu harus ada satu pemimpin yang Tuhan pilih? Dan tentu tidak semua. Bukankah di antara semua kita ini ada satu yang menonjol dan itu talenta karunia-Nya? Yang punya anak lebih daripada 2 pasti selalu berpikir ada sesuatu kelebihan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya seni merawat keluarga itu tidak sekedar punya anak, tetapi juga membawa mereka dengan karunia-karunia. Ada beberapa hal yang terjadi dalam diri Yusuf Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini, karena ini temanya yang kita bahas dari sisi Yusuf. Bisa juga orang bahas, dan ini sudah sangat sering. Kan tema ini berulang-berulang. Almanak itu berulang Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau dalam perayaan kita nggak memakai tema almanak, karena ini akan tetap menjadi tema yang berulang. Kalau minggu ke-11 sesudah Pentakosta pasti kalau PL ini, PB ini, itu tema yang berulang Bapak Ibu. Maka pasti seperti pengkhotbah. Ini saya khotbahkan dari berbagai sisi selama kurang lebih 28 tahun saya menjadi hamba Tuhan di Metodis. Dan Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini saya menyoroti dari sisi Yusuf.
ada beberapa hal yang terjadi dalam diri Yusuf. Dan seandainya kita pada Yusuf seperti itu juga bisa terjadi. Kalau kita dispesialkan oleh ayah ibu kita, kan bangga rasanya. Gitu Bapak Ibu. Tetapi pada saudara kita yang lain menimbulkan iri hati dan kecemburuan. Saya ingat Bapak Ibu, kami 7 bersaudara. Bapak saya itu juga penatua, sintua, tahu firman Tuhan, khotbah firman Tuhan. Tapi ada saat di antara kami bertujuh, ada yang spesial dia perlakukan, yaitu abang saya. Saya sering tidak masuk hitungan Bapak Ibu. Pada waktu selesai ujian sekolah SD, waktu itu saya SD kelas 1 kalau nggak salah, apa kelas 2. 1,5 tahun Bapak Ibu perubahan kurikulum. Dulu kan menerima rapot akhir semester itu Desember, lalu kita libur panjang. Tapi oleh menteri siapa waktu itu diubah 6 bulan lagi. Jadi akhirnya Juni kita menerima rapot. Waktu menerima rapot udah panjang ditambah 6 bulan, kita tunjukkan rapot kita. Pak, Bapak ini rapotku nak. Saya buat karena saya kelas 2. Oh. Di teras ini. Bagus. Oke, udah. Kasih taruh di meja. Tidak lama kemudian saya sudah main-main di halaman dan abang saya pulang. Pak, Bapak, ini rapotku. Tergesa-gesa dia naik sepeda. Dikasih. Dia sambil dipeluk. Sambil mereka bahas-bahas. Ini bagus. Oh, dia lulus dia. Ini bagus sekali. Langsung diajak pergi makan. Ayo kita makan ke Kudi, kedai maksudnya. Langsung makan. Nah saya kan diajak makan Bapak Ibu. Kecil hati saya rasanya di situ. Dan saya sering berpikir apakah saya ini anak yang beda dengan mereka. Kalau mau ujian mereka dikasih makan telur, direbus telur kasih. Saya nggak dikasih, berangkat aja. Karena saya pakai sendal, nggak pakai sepatu, nggak apa-apa. Tapi kalau abang saya, mana sepatumu? Mana ini? Diperhatikan sekali. Saya tidak. Jadi saya sebenarnya dari kecil ada satu merasa pengecualian. Maka ketika membahas tentang Yusuf, saya bisa memposisikan diri di antara 11 saudara-saudaranya itu. Tapi ketika saya membaca dari kasih karunia Tuhan, saya bisa melihat dari cara Tuhan memelihara bangsa itu melalui Yusuf, dan saya bisa masuk pada diri kondisi Yusuf. Dan Bapak Ibu saudaraku, apa yang terjadi? Yang pertama, korban dalam pendidikan keluarga yang tidak berimbang. Ayat 3. Yusuf ini sebenarnya Bapak Ibu dalam teks ini adalah pribadi yang menjadi korban. Menunjukkan bahwa Yusuf lebih disayangi oleh Yakub dan diberikan jubah yang sangat indah karena karakter Yusuf jujur. Sebenarnya kan ini resiko orang jujur ya kan. Resiko positifnya dia diganjar dengan pahala atau upah apresiasi. Tapi bagi saudaranya diganjar dengan iri hati dan kebencian. Sehingga Bapak Ibu, dalam nas ini kita menemukan karakter Yusuf jujur, yaitu memberitahukan perilaku buruk saudaranya di padang penggembalaan itu. Ayat yang kedua. Bukankah kalau kita ada anak-anak gini, kita jujur, kan ada konsekuensinya Bapak Ibu kalau jujur. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Perilaku buruk yang dimaksud oleh Yusuf ternyata terjawab ketika Yusuf yang sedang dibenci dan diiri hati oleh perlakuan saudaranya itu, ketika Yusuf dijual. Bapak Ibu, di awal kita kan tidak mengerti kenapa dia dijual. Kenapa ada perilaku buruk saudaranya? Ternyata kita menemukan di ayat yang ke-26
dan 27 itu Bapak Ibu. Lalu kata Yehuda kepada saudaranya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Ayat 27, mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Saudaranya pun mendengarkan dia. Apa Bapak Ibu yang kita bisa tangkap, simak, tersingkap dari misteri ribuan tahun yang lalu ini? Ternyata perilaku buruk yang dimaksud, yang dilaporkan oleh Yusuf kepada ayahnya itu pada ayat yang kedua adalah perilaku suka menjual ternak gembalaan ayahnya. Saya mengerti nih Bapak Ibu. Karena dulu saya juga pernah melakukan ini. Kalau saya disuruh menjaga kebun kopi kami, pasti ada yang hilang itu beberapa kilo untuk saya sendiri. Nanti di tengah jalan saya bawa satu karung. Tapi dari dalam karung itu saya bisa ambil beberapa kilo, saya sisihkan. Teman saya sudah siap menampung. Lalu nanti kami berbagi hasilnya. Maka ketika membaca ini saya langsung mengerti. Ini kan satu kebiasaan yang buruk Bapak Ibu. Sebenarnya kan kalau kita minta kayak kita, ayah saya minta uang, kan pasti dikasih orang anaknya. Tapi kenapa mesti mereka jual? Dan ketika tiba Yusuf yang mereka benci, akhirnya dalam pikiran mereka, fulus, ini bisa jadi uang nih. Adiknya loh, anak nomor ke-11 Bapak. Adiknya sendiri pun dijual. Jadi kalau hari-hari ini ada bersaudara tidak akur, tipu-tipu, jual-jual, ini mah sudah biasa. Bukankah di manusia pertama juga sudah terjadi hal yang demikian? Pada waktu Adam, Hawa mempunyai anak, Kain dan Habel. Kain dibunuh oleh Habel. Kan jumlah penduduk pada waktu itu Kain, Habel, Adam, Hawa 4 kan? Lalu Bapak Ibu dibunuh 1, berarti 1/4 jumlah penduduk telah terbunuh. Oh, nggak ada yang mengalahkan itu sampai hari ini. Termasuk Hitler belum mengalahkan. Berarti Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini kita bertemu satu bagian pokok yang dialami oleh Yusuf, menceritakan kelakuan buruk itu adalah suka menjual harta benda ternak-ternak ayahnya, dan kemudian dia pun dijual oleh saudaranya. Dapat kita tebak mereka menginginkan untung dari Yusuf 20 sikal perak. Mari kita konversi dari dolar, kita konversi ke rupiah langsung ya. Seperti ini. Rincian perhitungan berdasarkan logam. Berat 1 sekal perak itu 11,5 gram. Berat 20 sekal perak itu 20 kali 11,5, 230 gram. Harga perak murni di pasaran itu 42.550 hari ini. Saya tidak tahu apakah ada konversi terbaru. Tetapi estimasi nilai 230 gram itu sekitar 9.786.500 rupiah. Hanya karena 9 juta mereka menjual saudaranya kalau dikonversi pada masa kini. Hanya karena uang 9 juta dijual saudaranya. Hanya karena uang dia jual saudaranya. Mungkin kita berkata, saya kan tidak menjual saudara saya. Dalam perspektif lain, kita juga bisa menjual saudara kita. Itulah sebabnya pada bagian ini satu pemahaman yang serius. Apa yang terjadi dengan saudaranya dan Yusuf? Uang Bapak Ibu. Memang pada masa itu belum dicetak uang seperti koin pada masa kita kali ini. Apalagi uang kertas. Tapi konversi uang itu telah mereka pahami melalui timbangan perak, timbangan tembaga, timbangan emas, dan seterusnya. Berarti inti persoalannya adalah uang. Tentang uang ini firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Apa dikatakan di sana?
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti kejahatan tadi diteropong dari perspektif perjanjian baru uang, Bapak Ibu, ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yes, saya saksikan ini Bapak, dalam banyak hal, di gereja dan di luar gereja. Ini nyata. Tetapi bagi kita hari ini, pembelajaran ini melalui firman Tuhan ini, jangan fokus pada uangnya, tapi fokus dari mana sumber uang itu. Sehingga pada bagian ini kita sudah sangat terang melihat apa yang terjadi dengan Yusuf dan saudaranya sampai dijual. Berarti di kelompok yang 11 orang itu, saudara Yusuf, ada 2 kelompok. Kelompok yang menginginkan uang dan kelompok yang ingin membunuh karena iri hati. Tapi kemudian berdamai 2 kelompok ini untuk dan demi yang disebut dengan uang. Satu kepentingan yang dapat kita telusuri Bapak Ibu, seringkali itulah akar masalah dimanapun, termasuk dalam keluarga. Maka ketika mengkonseling orang mau menikah, kita ajarkan dulu kepada mereka keuangan yang merdeka. Sebab kalau tanpa keuangan, penata kelolaan keuangan yang merdeka yang kita pahami dari Tuhan, rentan sekali pernikahan itu bertahan. Dan acap kali sumber perpecahan yang disebut dengan perceraian karena uang. Bahkan Ananias dan Safira meninggal tidak terhormat karena menahan sesuatu yang dijanjikannya untuk Tuhan tapi tidak dilaksanakan. Minta satu orang, bisakah membaca 5 ayat ini? Karena terlalu panjang. Satu orang bisakah membaca? Ya, yang itu tolong baca. Sabda Rasul pasal 5 ayat 1-5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Apa artinya Bapak Ibu? Selama kita tidak menyatakan tekad apa-apa kepada Tuhan, itu punya kita. Tapi ketika kita menyatakan satu tekad kepada Tuhan, itu punya Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu saudaraku, betapa dari perjanjian lama juga sudah mengajar kita bahwa kita harus belajar merdeka di dalam keuangan kita. Yang kedua Bapak Ibu saudaraku, apa yang terjadi dengan Yusuf? Dapat disimpulkan dia tidak takut menjadi orang yang jujur, maka janganlah kita takut menjadi orang yang jujur. Saya membaca berulang-ulang Bapak Ibu tentang kisah Yusuf ini, saya menemukan orang jujur itu tetap di dalam pemeliharaan Tuhan sampai akhirnya. Sekalipun berliku, berkelok, berduri, naik turun, tajam dan seterusnya. Bahkan perhatikan Bapak Ibu, dia dibuang ke dalam sumur. Pasti ada percakapan yang tidak dicatat dalam Alkitab ini. Kira-kira kalimatnya apa Bapak Ibu? Kalau dalam perspektif budaya kami pasti berkata, abang-abangku, kenapa kalian membuang saya? Kan saya adikmu, kita kan satu bapak. Kok tega sih? Nah, itu bahasa sederhananya. Lalu kemudian Bapak Ibu, ketika dijual kepada pedagang itu,
Kira-kira mereka dada-dada enggak? Dada Yusuf, dada abang, selamat berpisah. Kira-kira dada-dada enggak Bapak Ibu? Pasti berurai air mata itu Yusuf. Ada dua Bapak Ibu. Pertama, bisa saja Yusuf berkata, kurang ajar ini abang-abang ini. Lihat nanti kalau saya berhasil, injak-injak kamu. Nah, itu kalau perspektif orang utara Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudaraku bisa juga perspektif yang kedua yang berkata, aduh ampunilah Bapak, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah pilih yang mana Bapak Ibu? Sehingga pada bagian ini saya yakin Yusuf itu menangis. Tapi saya yakin juga saudara-saudaranya yang lain itu tegar dan rela hati. Dan ketika dijual, serah terima uang 20 shekel perak itu Bapak Ibu, maka mereka lega hati karena tidak ditemukan indikasi firman yang menyebutkan mereka berubah hati atau menangisi atau sedih. Malah muncullah rencana kejahatan yang baru. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, satu kejahatan ditutupi dengan kejahatan yang lain. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ketika Ruben datang, aduh tidak ditemukan anak itu. Yang lain memberi inisiatif. Potong itu salah satu kambing, celupkan darah jubahnya ke situ, antarkan. Kan sudah jadi panjang Bapak Ibu. Maka kalau orang ada nih tidak jujur satu kali, pasti yang lain juga kan nanti bersaudara. Ketidakjujurannya kan panjang menutup ketidakjujuran. Mengajarkan kita warga Metodis yang telah mengalami kasih Tuhan, kita jangan takut dengan jujur. Firman Tuhan mengungkapkan bahwa Yusuf itu orang jujur. Apa yang dia lihat dalam mimpinya tidak disembunyikan. Kan bisa saja disembunyikan. Ini kan untuk saya, biar aja mereka. Tapi enggak, dia sampaikan. Tapi yang mendengar tidak mempunyai hati yang rohani. Maka terkadang kita belajar perkara-perkara baik disampaikan kepada orang yang tidak mengerti rohani, menjadi juga nanti barang yang tidak berguna. Yusuf belajar terbuka di keluarga. Tetapi nilai-nilai keterbukaan dan manajemen menyelesaikan masalah tidak dipraktekkan Yakub sebagai kepala keluarga dalam keluarganya. Ini problem solving yang perlu Bapak Ibu kita perhatikan pada masa ini. Kalau ada anak-anak kita yang mengalami satu pergumulan, kita orang tua mendengar, baru kita bawakan pada Tuhan. Baru kita mintakan Tuhan hadir pada pergumulan itu. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang jujur selalu melihat Tuhan dalam rancangan yang indah di atas semua kesulitannya. Di atas semua kesulitan itu pasti ada maksud Tuhan, sehingga tidak putus asa, sehingga tidak mengalami satu kegentaran yang berlebihan. Masalah dan kesaksian hidup tidak saling menyalahkan dan melemparkan tanggung jawab Bapak Ibu. Dalam Kejadian 45 ayat 7 dan 8, dari sini kita menemukan jawabannya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firam dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bukankah di akhirnya Bapak Ibu, akhirnya mereka bertemu dan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, orang kedua setelah Firam, dan mereka bertemu. Saudaranya tentu mengira akan melampiaskan dendamnya,
Tetapi Yusuf melihatnya dari perspektif Tuhan, tetap berdamai. Hari ini Bapak Ibu, adakah di antara kita yang tidak bisa berdamai? Paling tidak kita berdamai dengan diri kita. Kalaupun kita salah ambil jurusan, ya berdamailah. Karena kalaupun terus direnung-renungi, dikata-katakan, dibahas-bahas, enggak menyelesaikan, selesaikan aja. Ya, saya bersyukur satu kesaksian mahasiswa kita P3 ini. Saya sebenarnya Pak enggak suka jurusan ini, bukan pilihanku. Tapi saya ngerti posisi dia masa itu. Namanya negara membuat dia menang di satu jurusan, ya dia terima. Kemudian dia terima. Memang berliku kelihatannya. Ya. Nanti kalau siapa pemuda itu nanti boleh sharing di P3 ini. Ya. Maka di P3 ini kita itu mereka sharing supaya saling menguatkan. Kesaksian. Oh, ternyata setelah tamat dari politeknik itu tidak langsung kerja ya. Kirain langsung keluar NIP-nya. Rupanya bukan, harus berjuang. Ya. Setelah berjuang juga kadang-kadang jatuh. Tapi ternyata diangkat lagi oleh Tuhan. Sekarang dijanjikan satu perusahaan tambang yang besar. Itu saya ajarkan karunia Tuhan, anugerah. Jangan sombong. Jaga kesehatan, jangan begadang. Jaga pankreasmu, jaga ginjalmu, jaga jantung, supaya kamu umur panjang dan seterusnya. Supaya tidak terjadi human error. Tuhan kan menginginkan kita semua panjang umur. Betul ya Roni ya? Tapi kalau kita human error, setiap hari kita nenggak alkohol, setiap malam kita mabukan, pankreasnya kan bekerja keras. Maka akhirnya apa? Ya jadilah umur pendek Bapak Ibu. Maka jangan sampai human error. Sehingga pada bagian firman Tuhan ini di dalam penutup untuk menjadi orang jujur, jadilah diri kita sebagai pribadi yang sudah dilahirbarukan oleh Kristus. Nama Yusuf, anak Yakub dari Rahel yang mempunyai arti Tuhan menambahkan. Dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel dari bencana kelaparan yang akan berujung pada kematian jikalau tidak ditangani Tuhan dengan tepat. Demikian juga dengan Yusuf di perjanjian baru Bapak Ibu, nama yang juga menambahkan, memperpanjang tunangan Maria yang menerima bimbingan Roh Kudus dalam mimpi, sehingga dipakai Tuhan untuk turut serta dalam menjaga firman, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia melalui rahim Maria tunangannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari kita pikirkan satu bagian firman Tuhan ini, bahwa kita mendapat satu keistimewaan bersama dengan Tuhan dalam hal apapun yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur hari ini kami Engkau terangi dengan firman yang kuat yang datangnya daripadamu ya Tuhan. Tolonglah kami mengerti firman-Mu, supaya kami memiliki karakter seperti Yusuf, tetap tegar di masa sukar dan tetap menjadi pribadi yang berkarakter jujur. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menolong kami hidup serupa dan semakin berakar di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta James Damani. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat
gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari P3MI. Dipersilakan. Berikan pada kami hati yang mengasihi,
Terima kasih untuk kesaksian pujian dari P3MI. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita dari nyanyian Rohani Metodis nomor 102, Kusuka Menutur. syukur atas kesempatan anugerah mempersembahkan dan membuktikan cinta kasih kami kepada Engkau, sebab Engkau telah sempurna menyatakan kasih-Mu
kepada setiap kami dan pemeliharaan-Mu yang ajaib, kepada jemaat yang bekerja, kepada jemaat yang berstudi, kepada jemaat yang sedang bergumul dalam pekerjaan usaha, kepada jemaat yang lansia, kami percaya pemeliharaan yang ajaib. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu persembahan-persembahan kami pada minggu pagi ini. Digunakan untuk kemuliaan Tuhan melalui perluasan gereja-Mu GMI Immanuel Banjarmasin, sehingga di rumah Tuhan tercukupkan segala kebutuhan dan keperluan, sehingga gereja-Mu boleh terus menjadi saksi-Mu dalam operasionalnya di Banjarmasin ini. Kami serahkan persembahan kantung untuk kas gereja, demikian juga persembahan janji iman, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain persembahan yang telah kami niatkan. Kiranya itu menjadi berkat yang menjadi hidup kepada-Mu ya Tuhan dari kami semua. Kami serahkan hari ini persembahan ucapan syukur dari NN untuk PWMI. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu persembahan ini. Demikian juga NN yang menyerahkan persepuluhan, NN juga yang menyerahkan persepuluhan, dan juga NN yang menyerahkan persepuluhan, dan juga NN yang menyerahkan persepuluhan. Kami serahkan persembahan persepuluhan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Engkau memeliharakan kami semua, memberkati pekerjaan-pekerjaan usaha-usaha kami. Kami menyerahkan persembahan ini menjadi upah yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Keluarga Pak Ginting untuk memperkenalkan diri sebagai orang yang pertama sekali beribadah di Banjarmasin. Mari Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan yang sungguh sangat baik mempertemukan kita di hari ini di GMI Immanuel Banjarmasin. Kami perkenalkan diri dulu. Suami saya Marga Ginting, saya ibu sendiri. Kami dari GMI wilayah 1 distrik 3, yaitu di Kota Canik, Aceh Tenggara. Jadi kami kemari mengantarkan guru kami ya, Christine Evelina Bulginting. Tapi kami minta maaf hari ini kami tidak bisa bersama beribadah di tempat ini karena dia ada ya kegiatan di UFM ya di Banjarbaru. Jadi guru kami ini
bagian kedokterannya. Inilah perkenalan kami. Kami punya 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Kami sudah punya cucu 1, umur 1,5 tahun. Biarlah kita saling menopang dalam doa. Topang doa juga guru kami Christine, agar kami rindu juga guru kami ini beribadah di GMI ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. Kita akan berada dalam kelompok class meeting dan